Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 Agustus 2026, belajar bahasa Inggris mudah. Maksudnya mudah dipahami. Coba perhatikan penggunaan do pada kalimat sehari-hari. Contoh 1. Apakah kamu pergi ke sekolah? Yang dilingkari adalah kata apakah. Maka penggunaan do, ini tulisannya do, tapi dibaca do, itu bisa digunakan sebagai apakah dalam bahasa Inggris. Jika diucapkan di awal kalimat seperti ini. Kamu, you, pergi, go, ke sekolah, to school. Apakah kamu pergi ke sekolah? Do you go to school? Jadi kata do ini diucapkan di awal kalimat, dituliskan di awal kalimat, artinya apakah. Kalau teman-teman ingin berbicara bahasa Inggris, ingin mengatakan apakah, maka gunakanlah do di awal kalimat. Kapan do ini bisa digunakan di awal kalimat? Ketika ada bertemu dengan kata kamu, you, maka gunakanlah do untuk kata apakahnya. Do you. Nomor 2. Saya tidak belajar bahasa Inggris. Saya, I. Tidak. Tidak ini bahasa Inggrisnya not. Tetapi tidak bisa not saja, harus ada do. Jadi penggunaan do di sini ternyata bukan hanya berarti apakah. Do ini juga harus ada ketika kita akan mengatakan kata tidak dalam kalimat bahasa Inggris. Saya, I, tidak, do not, atau disingkat menjadi don't. Pernah dengar kata I don't know seperti itu? I don't know, saya tidak tahu. Don't know itu adalah singkatan dari do not. I do not, saya tidak belajar, study, bahasa Inggris. English. I do not study English. Atau kita singkat saja do not-nya menjadi don't. I don't study English. Jadi kesimpulannya apa? Ternyata kata do ini bukan hanya berarti apakah digunakan di awal kalimat, ternyata juga bisa menyatakan tidak, tetapi ditambahkan not. Kenapa sih Mister tidak langsung saja saya tidak, saya, I, tidak, not, I not gitu ya? Kenapa sih tidak bisa seperti itu? Karena aturan dalam grammar bahasa Inggris ya, itu harus ada do sebagai simple present tense-nya. Jadi ada tenses, ada aturan tentang penggunaan kalimat yang benar, atau kalau bahasa Indonesia itu ada EYD, ejaan yang disempurnakan. Kan bahasa Indonesia juga punya aturan dalam penulisan yang benar. Begitu juga bahasa Inggris. Kira-kira Mr. Raja kalau saya bilang I not saja, ngertikah kira-kira orang Amerika atau orang Inggrisnya itu ketika kita berbicara? Yap, mereka tetap mengerti ya. Tetapi dalam penulisan atau aturan dasar bahasa Inggris itu sendiri, kita harus benar-benar mengikuti aturannya. Itu justru lebih bagus. Oke, jadi sampai di sini, apakah juga bisa mengatakan do di awal kalimat, bukan what ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mengatakan what. Apakah kamu, what you, pergi, go,
what you go. Nah, kalau seperti itu salah ya. Itulah gunanya tenses namanya. Ada aturan dasar ilmu bahasa Inggris itu ada tenses. Ini ilmu tenses namanya. Ada do, ya, do not. Setelah kata saya di sini, kenapa do-nya bukan berarti apakah? Ternyata bisa juga berfungsi yang lain, bukan hanya apakah saja. Untuk menyatakan tidak, do-nya juga harus ada. Nomor 3, apakah kamu tidak mengerti? Nah, di sini saya lingkari ada kata apakah dan ada kata tidak. Bagaimana cara menerjemahkan? Seperti kalimat nomor 1, apakah? Apakah itu adalah do. Kamu, you. Do you, tidak, not. Jangan ditambah do lagi di sini. Do you, do not gitu. Itu salah, ya. Kenapa Mister tidak ditambah do lagi seperti kalimat nomor 2? Karena kata do-nya sudah ada di awal kalimat. Jadi cukup satu saja. Jangan dua do-nya. Do you, do not itu salah. Ya. Do you not mengerti, understands. Jadi ini dibaca understands, bukan under ya. Understand bukan seperti itu ya. Understands. Oke, salah-salah sedikit nggak apa-apa. Nomor 4, kami akan melakukan yang terbaik. Kami, we, akan, will, melakukan, do, yang terbaik, the best. Ternyata pada kalimat nomor 4, kata melakukan juga bisa digunakan do. Ya, ternyata do ini artinya sebagai kata kerja, melakukan. We will do the best. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari murid-murid Mr. Raja atau subscriber yang ada di YouTube atau follower yang ada di TikTok? Silakan bertanya, atau jika berminat untuk belajar online lewat WhatsApp, belajar bahasa Inggris dari nol, dari dasar dijelaskan sejelas-jelasnya dengan mudah, silakan hubungi nomor WhatsApp Mr. Raja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.